Musuh terbesar itu diri sendiri. Karena walaupun orang udah memuji, kita tetap bilang kalau kita nggak bisa. Karena di mata kita, apapun yang kita kerjakan pasti selalu ada kurangnya. Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Ada beberapa hal yang membuat kita jadi musuh terbesar diri kita sendiri. Kamu mungkin pernah lihat di IG-nya podcast Nuraga, sama seperti di teaser yang tadi, kalau musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Karena walaupun orang sudah memuji, kita tetap bilang kalau kita nggak bisa. Iya, mengkritisi terlalu banyak akan diri kita. Bisa dengan hasil kerja kita, perilaku, atau keahlian. Karena di mata kita, apapun yang kita kerjakan pasti selalu ada kurangnya. Walaupun kita udah mengulangi hal yang sama berulang-ulang kali, pikiran kita hanya tertuju sama apa yang kurang atau apa yang salah, bukan sama apa yang baik dan apa yang benar. Ada dua hal yang kita lakukan ketika mengevaluasi diri sendiri. Yang pertama itu, kita memang benar-benar ingin melihat apa yang kita bisa perbaiki di kemudian hari, dan kita memang ingin berkembang. Oleh karena itu, kita harus melihat hal yang pahit juga. Dan yang kedua, kita menilai diri hanya untuk membenarkan kalau kita memang gak bisa. Untuk memperkuat pikiran kita yang lagi rendah diri, bahwa sebenarnya hal yang kita lakukan itu kurang sempurna. Apalagi kalau udah punya pengalaman buruk akan sesuatu, next-nya saat ternyata gagal lagi, kita semakin kecewa. Kenapa kita bisa sampai mengkritisi berlebihan? Karena deep down, kita punya ekspektasi yang gak masuk akal tentang diri sendiri. Bikin bisnis, sekali coba pasti bisa langsung sukses. Kita punya goal harus bisa jual banyak barang dalam sehari. Jadi konten kreator, sehari pasti bisa reach banyak orang dan bisa langsung dapat endorsan. Padahal, that's so wrong. Itu sangat toxic. Akhirnya, apa yang terjadi kalau ternyata hal-hal tersebut nggak terwujud? Pastinya kita akan jadi kecewa banget sama diri sendiri dan jadi stres. Akan ada pikiran, oh ternyata aku nggak sejago itu, aku nggak sepintar itu. Dan endingnya bisa ketebak kalau kita bakal berhenti mencoba lagi. Padahal yang namanya baru mulai, ya semua orang akan menjadi seperti bayi yang belajar dari nol. Mungkin dengan cara kita mengingat, ketika belajar sesuatu itu kita diibaratkan seperti bayi, kita juga akan bisa mengontrol ekspektasi kita. Awalnya, dia harus belajar duduk dulu, lalu merangkap, baru setelah 1 tahun dia mulai berjalan. Jadi, sama nih dengan kita yang sedang mempelajari sesuatu yang baru. Awalnya kita harus belajar dari dasar banget dan memang bisa melihat nih kalau kita baru saja belajar untuk memulai sesuatu. Akhirnya kita akan punya mindset kalau, oh saya ini memang wajar kalau tidak bisa, karena ini adalah hal yang baru untuk saya.
Tapi juga ada bayi yang baru beberapa bulan udah bisa berjalan, and that's fine too. Semua orang itu punya daya serap yang berbeda, dan kita harus mengakui kalau mungkin orang lain itu lebih berbakat dari kita dalam hal itu. Tapi bukan berarti kita harus merasa nggak bisa karena membandingkan diri kita sama orang lain. Hanya karena kita udah dewasa, kita sering lupa kalau kita juga masih bertumbuh. Kita lupa kalau ada banyak hal yang masih baru buat kita, mau setua apapun kita. Aku merasa lelah sama yang namanya penilaian, evaluasi, dan judgement. Karena di sekeliling aku, bahkan diri sendiri juga, udah ada banyak orang yang saling menghakimi, selalu melihat sesuatu yang salah atau negatifnya, berusaha untuk membenarkan atau memberi nasihat, padahal belum tentu itu yang kita butuhkan. Semua masukan, kritikan, dan judgement itu lama-lama bikin aku jadi ikut ngejudge diri sendiri. Ikut melihat apa yang kurang dalam diri aku. Karena aku rasa impian itu lebih sering dipatahkan daripada diapresiasi. Jarang ada orang yang mengapresiasi keinginan kita untuk mencoba. Dan akhirnya sebelum kita mencoba pun, kita jadi mengatakan kalau kita nggak bisa. Itu yang semakin lama berakar ke mindset kita. Ketika mempelajari sesuatu yang baru, pernah nggak sih kalian merasa tegang dan nggak nyaman? Apalagi ketika dikelilingi dengan orang-orang yang udah lebih bisa dari kita. Aku pernah punya pengalaman di mana aku jadi self-conscious banget. Dikit-dikit ngecek aku udah benar belum ya. Dan sepertinya rasa tegang dan rasa gak nyaman itu muncul karena kita gak pede. Karena kalau kita relax, kita gak akan terlalu memikirkan dalam-dalam sama keputusan kita, next step-nya harus bagaimana, dan akan lebih membiarkan yang terjadi untuk terjadi. Jadi di episode ini, aku mau ingetin kalian kalau gak bisa dalam sesuatu itu gak apa-apa. Ada pengalaman buruk yang pernah kita lalui atau kegagalan yang bikin kita gak yakin sama diri sendiri, gak apa-apa juga. Gak apa-apa buat merasa kita kurang. Tapi perlu disadari juga, kalau kita lebih menikmati apapun yang lagi dicoba itu, kegagalan gak akan membuat kita down. Kita akan jauh lebih tenang dan gak peduli seberapa jeleknya hasil itu, karena kita adalah seorang bayi yang masih belajar. Untuk teman-teman yang mau bercerita tentang keluh kesahnya, atau mungkin lagi ada masalah dan gak tahu harus cerita ke siapa, kamu boleh banget kirimin cerita kamu lewat DM-nya nuraga.kita atau di email nuraga.kita@gmail.com. Kalau cerita kamu terpilih, akan aku bahas lebih lanjut di podcast Nuraga episode-episode selanjutnya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.